warga sekitar yang mungkin ada yang lewat ini. Tapi sayangnya pada saat itu maghrib tuh sepi kali di sana, Wak. Cuma ada mereka berlima aja di pinggir jalan tuh. Agni pun sempat tuh melihat ke sekeliling berharap bisa menemukan warung atau enggak rumah warga lah kan. Nah terus gak lama kemudian dari kejauhan dia melihat ada lampu yang menyala dari sebuah rumah. Mereka pun sepakat untuk mengikuti arah lampu tersebut. Dan ternyata betul, Wak, cahaya lampu itu berasal dari sebuah warung yang dijaga sama seorang ibu parubaya nih. Nah di warung itulah mereka pun beristirahat sambil memesan teh hangat, Bu, kata mereka kan. Nah, sembari menyiapkan pesanan, ibu warung itu nanya, "Loh, kalian ini dari mana? Kok ibu baru lihat?" kata si ibu ini. "Oh, kami dari kota, Bu, abis main ke pantai," kata mereka. Nah, mendengar jawaban itu, si ibu ini nggak ngomong apa-apa lagi, Wak. Beliau cuma tersenyum saja, terus masuklah ke dalam warung. Nah, terus singkat cerita, Wak, setelah selesai istirahat, udah agak tenang ini mereka pun akan melanjutkan jalan pulang lagi. Tapi, Wak, pas mereka ngecek handphone, buat mereka ngecek Google Maps tuh, ternyata semua HP berlima ini nggak ada sinyal. Kok nggak ada sinyal handphone aku? Kok ada? Nggak ada, Wak. Nggak ada juga nih. Nah, karena kebingungan mereka pun nanyalah ke ibu pemilik warung itu. "Ibu, punten, ini arah ke jalan besar lewat mana ya, Bu?" katanya. Terus ibu ini bilang, "Oh, lurus aja terus, Neng. Kalau udah ketemu pohon besar berarti kalian sudah di jalan yang benar. Tapi jangan lihat ke belakang ya kalau udah jalan." Itu kata ibunya. Nah, mendengar jawaban dari ibu itu sebenarnya Irma ini udah mulai curiga, Wak. Kenapa disebutnya jalan yang benar? Kenapa bukan jalan yang besar gitu kan? Itu loh jalan besar yang kalian cari, kenapa enggak itu? Dan kenapa tidak boleh nengok ke belakang? Nah, di situ Irma mikir, "Oh, kenapa ya? Tapi mungkin maksudnya jalan yang benar itu jalan besar kali ya." Ya udah nggak diambil pusing kali tuh sama si Irma kan. Dan mereka pun memilih untuk bersiap melanjutkan perjalanan pulang. Nah tapi, Wak, pada saat itu kebetulan posisi motornya Irma ini paling belakang, Wak, bukan di tengah-tengah lagi dia. Nah pas baru ngegas motor nih, si Irma ini sebenarnya masih penasaran, Wak. Nggak bisa lagi dia nahan penasarannya kan. Akhirnya dia tengoklah ke belakang. Padahal dilarang tuh sama mama tuh, sama ibu tadi. Dan bisa kalian tebak apa yang Irma lihat di sana, Wak? Warung yang mereka datangi tadi tiba-tiba lenyap, nggak ada lagi di situ. Apa nggak langsung panik si Irma kan, langsung dia teriak, "Wih, buruan, cepet ngebut," katanya. Nah setelah ngebut agak jauh mereka berhenti lawak di sebuah lapangan yang dekat dengan rumah-rumah warga memang. Dan waktu nengok handphone, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Keadaan di sana sepi kali, Wak. Sepinya tuh beda gitu loh kata si Irma. Nah waktu mereka berhenti kedua kali ini, si Robi nanyalah ke si Irma kan, "Ir, tadi kok kenapa, Ir? Bikin panik aja, ada begal lagi tadi, Po," katanya. "Enggak, Wak," kata si Irma kan, "enggak, waktu tadi aku nengok ke belakang, warung yang tadi kita duduk tuh udah nggak ada." "Hah? Gak ada kayak gimana nih? Jadi maksud ke warung tadi itu warung gaib?" "Gak tahu aku ya, Robi. Tapi sumpah tadi warungnya hilang," kata si Irma kan. Nah di tengah rasa panik itu Agni teriak, udah Wak, cepat aja lah kita keluar dari sini. Kalian gak sadar apa di tempat yang kita injak ini udah kayak aneh gitu suasananya? Gak ada orang sama sekali, masih jam 9 loh. Apa iya orang-orang udah tidur semua jam segini?" Nah menyadari bahwa ucapan Agni itu ada benarnya juga, mereka pun semua jadi semakin ketakutan, Wak. Dan pada saat itu sinyal di handphone masing-masing milik mereka juga masih gak ada. Alhasil apa? Mereka pun lanjut jalan lagi dengan bermodalkan insting. Dagas lagi, Wak. Ngeng lagi kan. Nah terus singkat cerita, Wak, di tengah perjalanan tiba-tiba motor yang ditunggangi sama si Robi bannya kempes. Dan untungnya pula nggak jauh dari sana ada bengkel kecil gitu lah, Wak, macam untuk tambal ban tuh. Tapi anehnya, Wak, bengkel tuh nggak ada yang nunggu. Karena takut kelamaan, Robi yang dibantu sama Dika pun akhirnya ngisi angin ban itu sendiri, Wak. Dan tidak lupa juga mereka menyelipkan uang 1 lembar 10.000 di kursi yang ada di bengkel itu. Nah di saat Robi sama si Dika ini masih sibuk ngurusin motor, Wak, Irma sama si Sally ini berkali-kali kan mencoba buat nyari sinyal biar mereka tuh bisa buka Google Map lagi itu loh. Dan di momen itulah sesuatu yang sangat mengerikan ini terjadi, Wak. Tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara berisik dari arah belakang motornya si Irma. Suaranya tuh suara ngecap macam orang lagi makan, Wak. Kayak gitu. Nah karena mereka berdua penasaran, mereka pun langsung nengok ke sumber suara ini kan. Dan kalian tahu sumber suara itu berasal dari mana? Ternyata suara kecapan itu berasal dari Agni, kawan perempuan mereka satu lagi nih ya, yang lagi sibuk menggerogoti ikan mentah di dalam styrofoam motornya si Irma tua. Ikan yang mereka beli sebelum pulang tadi yang ditaruh di belakang motornya Irma itu lagi dimakan sama si Agni, tau kalian? Nah melihat hal itu mereka semua pun langsung terkejut lah, sontak langsung teriak, "Astagfirullahaladzim, Agni, kok ngapain makan ikan mentah itu?" Katanya kan mereka berusaha melepaskan ikan mentah itu dari genggaman tangannya si Agni, tapi Agni di sana langsung marah, Wak. Didorongnya kawan mereka berdua ini sambil dia bilang, "Jangan berisik."
Gitu, Wak. Tapi Wak, yang seramnya lagi, pas Agni itu marah tuh, suasananya pula, suaranya itu bukan suaranya si Agni, melainkan suara Agni ini berubah jadi suara cowok, suara laki-laki, tahu kalian? Itu nengok mereka berempat semua tuh tengangak nengok Agni kayak gitu. Dan di momen itulah mereka semua langsung sadar kalau apa? Agni kesurupan. Box styrofoam isi ikan tuh udah jatuh berantakan semua ikan pada makan-makan sama si Agni. Dengan panik mereka tetap berusaha menyadarkan Agni sadar, Agni baca doa Agni gitu, istighfar gitu kan. Nah, pas lagi panik-paniknya ini, Wak, mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan seorang bapak-bapak. Wajah bapak-bapak ini pucat, Wak, seram gitu. Dan bapak ini membawa sebilah linggis tuh kalian. Dengan ekspresi marah, bapak-bapak ini bentak, "Pergi kalian semua dari sini. Kalau nggak pergi kalian, anak ini aku bawa." Nunjuk si Agni. Nah, karena udah makin ketakutan, Wak, mereka pun segera bergegas dari sana. Agni dibonceng bertiga sama si Robi dan Sally. Sedangkan Irma sama Dika bawa motor masing-masing. Lagi-lagi di sini mereka mengendarai motor tanpa tahu arah, Wak, sampai akhirnya nih mereka tibalah di sebuah persimpangan. Nah, kalau mereka memilih jalan lurus ke depan, di situ ada jembatan yang di bawahnya mengalir sungai besar. Tapi kalau mereka belok jalan satu lagi nih, jalannya kecil kali memang, Wak, cuman muat satu motor aja. Nah, kita lewat jalan yang mana nih, kata mereka. Karena di tengah kebingungan itu mereka pun akhirnya memilih untuk mengambil jalan kecil itu, Wak, yang cuma muat satu motor tuh. Mereka lihat jalan tuh kayak panjang kali dan tepat menyusuri sisi sungai. "Udah, Wak, kita lewat sini aja lah, Wak, jangan lewat situ," kata. "Takut pula kita kenapa-napa, jangan-jangan nanti kalau misalnya lewat jalan kecil ini ketemu rumah warga apa-apa lagi tuh," kata mereka. "Ayo lah, Wak, kita lewat sini," gitu kan. Nah, tapi Wak, belum sempat melanjutkan perjalanan, belum sempat belok lagi. Di saat yang bersamaan tiba-tiba Robi kembali mimisan, Wak. Banyak kali darah yang ngucur, nggak berhenti-henti darah tuh. Netes semua di bajunya ya kan. Dan pada saat itu kondisinya si Agni ini masih sama, Wak, masih kesurupan dan dia masih terus memakan ikan mentah tuh di atas motor tuh, sesekali menyeringai seram ke arah mereka berempat. Nah, melihat hal itu mau nggak mau mereka harus berhenti bentar lah kan, nunggu mimisannya Robin agak reda dan juga sekalian menenangkan si Agni yang masih makan ikan mentah tuh. "Wak, aku tetap harus sadar, Wak, ya. Kuat, Wak, bentar lagi kita keluar kok dari sini," kata mereka menenangkan si Robi. Robi diam aja. Iya, Wak, gitu kan. Dah, sampai akhirnya mimisannya si Robi udah reda. "Kuat kau, Robi, bisa kau jalan kan, Robi? Kuatin ya, Robi, kita nggak usah lama-lama di sini." "Iya, Wak, kuat aku, udah yuk lanjut jalan lagi," kata si Robi. Agni masih, Wak, masih makan ikan deh. Dah, akhirnya mereka pun belok masuk ke jalan kecil itu kan. Nah, di tengah perjalanan yang berada tepat di sisi sungai itu, Wak, tiba-tiba Agni mengamuk, teriak-teriak, dia gegar apa ikan yang dia makan tadi dah habis. Aku mau makan," katanya. Macam orang gak kekontrol. Nah, dia hampir si Agni ini nekat mau loncat dari motor tuh masuk ke sungai buat nangkap ikan sendiri, tahu kau, kata si Irma. Nah, untungnya, Wak, belum sempat si Agni ini loncat, si Dika berhasil nangkap dia, ditahannya gitu kan. Dan tanpa pikir panjang Dika langsung dipukulnya pundak si Agni sampai pingsan si Agni di situ. Nah, mengetahui si Agni yang pingsan, Robi pacarnya langsung marah. "Ku gila, oh ya, pacar aku asal kau pukul aja ngajak berantem kau," katanya. Agni ini kesurupan, dia mau loncat ke sungai. Kalau dia masuk ke sungai macam mana, lebih susah lagi kita. Gak ada maksud aku nyakitin si Agni, biar dia tenang, biar dia selamat juga, tau kau, kata si Dika. Udah lah tuh, dengan ditenangi Sally dan si Irma, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan membawa Agni yang lagi pingsan di tengah-tengah tuh. Nah, terus, Wak, singkat cerita, jalan kecil yang mereka lewati itu pun berujung pada sebuah pintu pagar yang terbuat dari kayu. Pagarnya cukup tinggi, nah, ada di depan kami kan. Lega itu kami langsung. Dan pas mereka mencoba membukanya, ternyata, Wak, di balik pintu itu terdapat perumahan warga, macam komplek perumahan gitulah. Di situ mereka betul-betul langsung mengucap syukur. Kenapa? Gegara rumah-rumah yang mereka lihat itu tampak modern, Wak. Beda sama rumah warga di sepanjang kampung yang mereka lewati tadi itu. Semua jadul sebelumnya. Nah, dia sekarang rumahnya macam rumah bagus lah. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung memasuki wilayah perumahan tersebut sambil mengucapkan syukur. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, mulai ada sinyal masuk nih di handphone mereka. Berbagai notifikasi pun masuk ke HP mereka masing-masing. Tapi waktu itu mereka nggak langsung ngecek handphone nih, mereka langsung nyari pos satpam terlebih dahulu. Sesampainya di pos satpam, Wak, ternyata ada 3 satpam yang lagi jaga. Mereka nanyakan, "Maaf, Pak, arah menuju jalan utama lewat mana, Pak?" "Ya," katanya. Nah, mendengar pertanyaan itu, Pak satpam nggak langsung jawab, cuma terdiam memenung. Bapak-bapak tuh, kalian? Mungkin mereka pasti bingung, anak-anak ini datang dari mana, dan posisinya juga si Agni kan masih pingsan, Wak. Bajunya Robi juga penuh darah mimisan, Irma, Sally sama Dika juga udah berantakan kali bentuknya kan, gara-gara kecapean. Pak satpam ini pun nanya, "Kalian siapa? Datang dari mana kalian?" "Bukan orang sini ya," kata Pak satpam ini. Nah, mendengar pertanyaan itu, mereka pun langsung lah itu kan, Wak, menjelaskan tuh semuanya, termasuk soal jalan di samping sungai itu dan pagar pintu kayu yang mereka lewati saat masuk ke dalam perumahan itu. "Gini, Pak, tadi gini-gini, akhirnya kami ketemu pintu." Wah, diceritain semuanya. Nah, setelah mendengar cerita
kata mereka, Pak Satpam bilang, jalan masuk ke perumahan ini cuma ada 2 ya mas. Jalan yang ada di depan pos ini sama yang satu lagi di sebelah. Tapi masih ditutup pintu itu gara-gara masih direnovasi. Jalan yang kalian sebutin tadi tuh nggak ada di perumahan sini, kata Pak Satpam. Ada Pak, tadi kami lewat sana kok. Ah udahlah kalian jujur aja, sebenarnya kalian lewat masuk dari mana?